itu sudah nggak ada. Ditutup mas. Bukan ditutup, tertimbun semak-semak. Udah nggak anu udah. Benar. Bangunan mas, satu bangunan di bawah lembah itu. Bangunan berbentuk apa dulunya, rumah kah apa? Seperti bilik kamar mandi, tapi di dalamnya itu sudah hancur, tapi bentuk bangunannya masih. Itu tepat di atas jurang. Berarti sekitar ukuran 2 meter kali 2 meteran lah ya. Kalau kamar mandi kan nggak mungkin besar kan ya. Iya, lawan banget. Ya, saya khawatirnya kalau memang tempat itu tempat kejadian, saya kira bukan di kamar mandi yang atas. Tapi berarti di pinggir sungai itu. Iya, dekat sungai. Berarti arah yang ke Bujuk. Dan mereka, kalau di film kan mereka ke tempat itu membawa obor dan cukup jauh mas. Ya bener sih, dari perkampungan jauh gitu. Kalau dari lumayan jauh jauh cuma nyebrang. Tapi nyebrangnya kan kalau logikanya, saya merinding. Jadi kalau memang benar itu lokasinya, ya benar aja mereka turun berlingkungan sungai itu. Mungkin dipilih kamar mandi itu karena memang itu sungai. Kak, gini kan saya kemarin mampir di sungai itu ya. Waktu itu kita bertiga berempat sama Pak. Kita ke sana, tempat bangunan itu dari jembatan itu jauh apa enggak? Bukan dari jembatan sana. Enggak, jembatan kecil yang di bawah. Ya kira-kira 10 meteran lah. Masalahnya gini, kita kemarin itu mau rencana memang ada teman kita, ada yang mau kita menuju ke sana, mau turun ke sungai. Katanya dulu Pak Pri bilang di sini loh dulu ada jalan. Ternyata di situ sudah nggak ada. Ditutup mas. Bukan ditutup, tertimbun semak-semak. Udah nggak anu udah. Nah di situ sebelahnya jembatan ada katanya ini loh tempat turunnya. Ya dulu katanya gitu, cuman ya, setelah kita cek lokasi di situ juga rimbun enggak. Tapi menurut sisi spiritual, menurut Kang Pur bisa lihat kan, Kang Pur tahu ya seperti itu gitu. Energi yang dihasilkan di atas sama yang di bawah yang diomongkan tadi bagaimana? Kalau menurut saya energi kayak gituan lebih di bawah situ lebih energi negatif apa positif? Yang jelas kalau saya rasakan negatifnya yang banyak di situ. Soalnya kalau di situ kan masih semak-semak ya. Kalau kita turun itu pohonnya besar-besar ya. Iya benar. Besar-besar itu sudah berarti lebih serem di situ berarti. Iya bisa. Itu lebih gelap itu. Lebih gelap. Itu kan ekspedisi kemarin itu kan bukan cuma kita. Iya. Itu ada tim yang collab sama kita kan. Banyak. Itu apa reaksi mereka mas? Yang baru pertama kali datang di Banyuwangi, khususnya berada di tempat atau desa yang sangat-sangat terpencil gitu. Bentar mas, saya mau luruskan itu mas. Yang tadi saya tambahi, memang itu jalur ke bawah mas. Itu rimbun, pohonnya besar-besar. Nah, waktu saya kan 2 tahun lalu agak lupa dan area itu sudah terlihat berbeda. Waktu itu di depan bangunan yang pertama itu masih pohon-pohon mas, masih pohon-pohon. Nah sekarang ditebang, jadi satu bukit itu pohon. Jadi saya agak lupa waktu itu. Jadi ketika sampai ngomong ngantarkan teman itu, itu benar di bawah itu kita berempat. Sekitar berapa meter sama jalan? Saya itu kalau dari Dalungan ya lumayan ada setengah jaman. Nah ya benar, setengah jam itu pulang pergi ya. Kita pulangnya aja kita ngos-ngosan ya, karena naik. Kalau waktu jalan menuju sungai ya enak kita turun. Kalau waktu pulangnya naik. Waktu itu memang kita sudah semak-semak mas, tapi nggak terlalu seperti itu. Jadi kita bisa turun dan menelusuri sungai. Di ujung sungai
di atas jurang itu ada jurang kecil, itu ada bangunan satu mas. Kalau memang itu terkait dengan KKN, mungkin bukan di atas mas, di atas itu area rame, tapi yang di bawah. Karena kalau di atas itu kan benar bilik kamar mandi, tapi otomatis mengisi air di situ kan perlu Usaha. Tapi kalau di bawah itu memang udah ada airnya. Tapi insya Allah kalau Sungai. untuk kita Kesana lagi, insya Allah bisa. bukan kita juga kalau masalah kesana lagi monggo silakan. Oke, saya juga mau kepengen juga kita menelusuri lebih jauh. Insya Allah videonya ada kok Ya, di situ ya. Pak Slamet teman kita yang Video. Pak Slamet juga video, saya juga video. Kayaknya Pak Slamet juga video di situ kayak ada kayak menemukan ada Bangunan. kayak bukan bangunan yang jelas kayak aneh lah di dalam video itu ada ya ada aneh. Nah. Ada kok videonya, besok Siap, kita siap. aneh. Melanjutkan itu mas. Jadi tujuan sampean kan topik pembicaraan tadi Kampung Gilang di sebelah bukit kan? Ya sebelah Nah, sananya bukit. Jadi jalur itu memutar ke bawah mas, tapi ini sudah Ini ada semangat. aduh, Kayaknya saya nggak boleh ngomong itu. Itu kurang banyak. menurutku kalau untuk sampai tanya reaksi Tanggapan mereka reaksi teman-teman kan dari jauh mereka. teman-teman yang ekspedisi kemarin itu ya reaksinya sih Sangat senang. yang jelas pertama juga mungkin ya bagi mereka juga pengalaman yang baru yang jelas kalau kita di situ yang namanya hutan kan ya yes, sampai tahu sendirilah hutan kayak gimana yang jelas ya mungkin kayak yang saya rasakan juga kayak gitu mungkin mereka lebih kayak gitu. Menurut saya yang datang kolek kemarin itu kan beragam. Ada yang mengerti, ada yang orang biasa, ada yang apa. Jadi mungkin reaksinya juga beragam. Ya berbeda-beda. Berbeda-beda mungkin. Ada kalau yang memang sudah faknya tahu gitu-gituan ya mereka pasti tahu gitu. Tapi yang kayak ada salah satu teman yang saya juga sempat ngobrol, mereka kesana memang tujuannya kan hanya untuk sekedar tahu dan tidak mau membuat di sana nggak enak gitu. Jadi ya reaksinya cukup senang, beranggapan Kita happy aja. Iya happy aja, pengalaman Happy baik kayak di sini ya. pengalaman baru. Happy baik. Pengalaman baru bagi mereka dan senang sama seperti rekreasi. Tapi kalau untuk kita yang tahu ya sedikit ya merinding disco. Jadi gini mas, ini juga pertanyaan bagi saya. Kenapa orang-orang itu menyebutnya di sana hanya 2 desa dan pemerintahan pun jadi desa. Tapi sempat saya singgung ketika saya masuk ke ngobrol sama Pak Lurah. Pak, di sana benar ada 2 desa. Dia mas. Terus yang di sebelah itu apa? Di sebelah ini. Oh, ada jembatan bekas jembatan Belanda itu hancur pak. Tapi dibuat lagi. Oh iya mas, ada mas di situ. Di situ ada bangunan pak. Oh kayaknya pak di situ di pinggir kali itu yang di sebelah itu saya ini. Ini tadi saya diperingatkan sebenarnya nggak boleh cerita mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Jadi di situ saya lanjutkan jalan turun ke bawah itu naik lagi ke atas mas. Naik ya benar saya Naik ke atas itu ada pohon beringin besar mas. di baliknya tinggungan Ya. berarti Ada pohon beringin besar. masalahnya saya nggak Besar lihat sekali dan itu auranya nggak enak. Jadi jalan itu lurus gini, letter S dan balik lagi ke atas. pertama letter U gini Letter U, habis itu terus balik lagi. gini terus gini. Balik lagi. Nah, balik lagi menuju ke atas itu mas, itu gunung sudah kelihatan semua mas. Keren pemandangan. Nah, itu yang habis itu belok kanan, itu kita ketemu Bukit Bujuk. ya Bukit Bujuk. Nah, di situ ada area perkampungan yang kedua.
Kedua, Mas. Tapi perkampungan di situ masih dihuni. enggak Berarti udah ditinggalkan. ditinggalkan. Dan ditinggalkannya pun sebenarnya baru, Mas. Maaf saya ngomong. Dulu lah waktu sampean ke sana Sudah nggak ada. Tapi Mas, perkampungan itu nah, kan saya ke sana kan ngajak teman, Mas. Nah, teman saya itu beberapa tahun sebelum kita ke situ, 3 tahun atau 5 tahunan, dia itu pernah ke situ mencari kayu. Apa itu boleh? Kayu bukan kayu sengon. Oh iya. Banyak sana. Nah, perkampungan itu masih ada, Masih dihuni juga. masih dihuni. Berarti Makanya enggak, ketika saya ke sana sama teman saya, loh, kok kampungan di sini sudah hilang ya? Tuh, cuman tinggal bekas puing-puing. bekas puing ada Bu SD dan buku dan sebagainya. Itu sekitar menurut sampean Apakah mungkin itu kejadian tersebut sampai hilang itu ada sangkut pautnya sama aktivitas rawa? Enggak. Saya kira enggak. Mungkin itu kita ambil positifnya, mungkin untuk apa bantuan dan apa mungkin kejauhan, jadi mereka dipindah, mungkin seperti itu, Mas. Ya, bisa aja. Kalau kejauhan sih masuk akal sih. Tapi gini, Logikanya kalau mana? masalah untuk masalah kejauhan ya, kalau masalah di perkebunan, ada lagi ya saya pernah masuk ke perkebunan itu lebih jauh dari Ya, masalah pusat keramaian yang jelas. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya mungkin di situ kan area perkebunan, lahan pekerjaan di situ juga udah nggak bisa kita nggak bisa diandalkan bagi penduduk sana. Masalahnya gini, pihak perkebunan kalau sudah memang penebangan yang jelas kan kurang juga untuk hasil perkebunannya juga Sambil ngopi Mas. Sambil ngopi Mas. Sambil ngopi Mas. Mungkin di situ banyak warga di situ juga mungkin udah gimana kalau namanya orang bekerja, kalau penghasilan kurang yang jelas kan hasilnya pindah. Mungkin bisa jadi gitu. Kalau untuk masalah jangkauan lebih jauh banyak kok, lebih Tapi jauh dari kalau situ. untuk Medannya juga saksi hidup di situ ada perkampungan ya, 2 orang teman saya yang tak ajak tadi. Satunya itu memang beberapa tahun lalu dia cari kayu, memang ada perkampungan. Yang kedua Pak Pabrik itu dulunya masih remaja, dia itu ikut buruh milih cengkeh. Oh, berarti itu daerah Buju sana itu, kanan cengkeh-cengkeh itu ya. Iya, Jadi memang tembus kalau Faris pulang, bangun kali Keladak. kalau pulang bisa Ya, sampai rumah. Bujuk itu tembus kali Keladak bisa. Nah, dari Bujuk itu Mas, nah area Bujuk itu ada puing-puing bangunan, itu ke utara lagi mau ke sungai, itu ada pohon beringin besar sekali Mas. Besar pohon beringin itu di sebelah utara bukit ya. Nah di situ banyak sajen Mas, banyak sajen, masih ada bekasnya. Oh, berarti ini kalau menurut saya sih perkampungan yang sampai bilang hilang ditinggalkan warganya itu yang lain dari cerita yang saya tanya sama masyarakat. Masalahnya ini kan sebelah timurnya Darungan. Iya. Kalau yang ya daerah Bujuk kan. Kalau yang diceritakan sama penduduk setempat yang saya tanya itu dari Pendarungan itu lurus Mas. Ya. Terus naik ke bukit itu, di balik bukit itulah. Nah, disitulah. TKP-nya lokasi. Iya. Nah, bentar Mas. Dari Bujuk, yang menang Bujuk itu ada pohon besar dan ada pemakaman dan ada gua-gua di situ. Dan bisa disaksikan. Nah, gini. Sampan bilang pemakaman. Tahu nggak sampan itu pemakaman siapa? Saya kurang tahu. Banyak. Cukup banyak sekali. Tapi ya apa ya? Kita masuk ke situ itu seperti Dimensi lain. iya rasanya. Saya sempat pusing di sana gitu. Dan anehnya lagi, saya merinding sumpah. Jadi di area pemakaman itu ada bunga melati Mas. Ada bunga melati itu di tengah-tengah pemakaman. Nah, di situ waktu itu kan belum jadi jalur cross dan lain sebagainya. Kan baru-baru ini jalur. Iya benar. Nah, ketika kita keluar dari pemakaman, bunga melati itu Mas
itu berjajaran sampai sana, sampai sana, sampai sana. Di rute yang kita lewati. Mana ya? Padahal berangkatnya belum ya. Belum. Nah, itu pengalaman itu. Itu pengalaman yang paling aneh. Jadi pertanyaannya, siapa yang naruh, siapa yang motif, siapa yang naruh? Wallahu alam. Wallahu alam. Nah, ketika saya dimakan sebelum ke makan, kita memang ada rencana mau nyari gua. Namanya Gua Jiwo. Gua Jiwo, Mas. Jadi konon katanya guanya itu ada tulisan aksara Jawanya. Nah, ketika kita mau cari di itu sebenarnya kita kan nggak sadar. Ada apa, bunga melati berjajaran di rute itu, kita nggak sadar ya, cuma cuek aja kita sampai nyari. Ternyata itu kita ditunjukkan jalan arah ke guanya, dan kita balik lagi kan, itu turun. Terus itu sampan gini, sampan kok langsung gini mencari gua itu, memang sampean udah diberitahu sama narasumber untuk mencari apa? Ketika kita mencari narasumber di bawah itu, yang sebelumnya ketemu Bu Lurah, kita ketemu narasumber yang lain, dan mereka nyebutkan di kono gua nih Mas, di kono ono ini. Nah, kita kan penasaran. Terus gua itu dulu ada yang cerita apa enggak? Gua jiwa. Itu memang disakralkan apa gimana? Sepertinya sih disakralkan. Cuma saya kan hal-hal seperti itu kan gimana ya? Saya cuma penasaran aja. Mumpung saya itu di area itu, dan mumpung di situlah kita cari aja. Nah, dan ketemu Mas, gua segitiga. Soalnya kalau menurut kayak Jawa ya, ini istilahnya kan namanya gua aja, gua jiwa Mungkin itu itu kan tempat kayak gitu. Ya, mungkin kayak bisa kejelasan dalam arti kayak tempat semedi kan. Ya, Atau bisa jadi itu tempat tempat bersembunyi waktu perang atau segala macam. Kalau untuk masalah ini cuma mungkin kita kan meraba-raba. Kalau untuk masalah sembunyi bisa jadi sih, cuman dari namanya saja. tempat meditasi. Kayaknya ini meditasi sih Iya. yang jelas, jiwa. Jadi di situ Kayak orang Untuk betapa ketenangan ya. di situ, yang mungkin di situ tempat orang menenangkan diri. Masalahnya dengan saya cara juga belum betapa. tahu, makanya kapan-kapan kita ke sana oke, saya malah senang. Dan anehnya lagi Mas, bukit itu kan rimbun ya Mas, rimbun. Nah, ketika saya menapaki satu persatu bukit itu, aneh bukit itu Mas. Jadi kayak sebuah bangunan, suatu bangunan candi Mas. Jadi ada di seperti batu itu sudah tertata. Oh, berarti sampan ke sana itu kalau kayak sampan bisa menyimpulkan itu sebuah bangunan candi karena menemukan batu-batu itu ya. Oh. Terus Soalnya gini, bukit saya itu juga aneh lokasinya. saya juga pengen tahu makam di situ, makam yang sampan bilang tadi di situ itu di banyak. bawah. Banyak. Itu Kayak pusaran emas itu apa? Maisan apa itu? Nisan. Batu nisannya batu apa udah modern? ada yang batu, ada yang nisan, ada yang kayu. Ya, tapi kalau untuk semen ya, untuk bangunan itu bangunannya sudah bangunan bentuk semen. Oke, maksudnya gini. Saya tanya di makamnya itu apa itu? Nisannya itu batu kah, kayu kah, apa udah modern? Beton. Macam-macam. Oh, berarti kalau udah Ya, itu macam-macam pemakaman. yang jelas mungkin bisa jadi kalau di situ ada yang Peradaban. ada peradaban, ada perkampungan, mungkin di situ mungkin pemakaman. Bisa dibilang gitu. Kalau masalah batu, kalau batu bisa disimpulkan yang jelas makam orang kuno yang jelas. Bisa. Masalahnya di tengah hutan juga kan. Anehnya Untuk naik ke sana bawa mayat itu kamu mustahil. posisi bukit itu juga aneh Mas. Gak ada bukit lagi selain di situ. Jadi bukit itu di tengah area tanah lapang. Bukit itu tengah. Itu tempat pemakaman itu. enggak bukit. Kan bukitnya sebelah pemakaman. Nah, sementara ini kan candi-candi itu kan ditemukan areanya kan lapang. Di dataran tinggi.
saya khawatirnya seperti itu. Jadi banyak sekali gua. Nah, anehnya lagi, pohon itu kan kalau memang itu bukit natural ya, bukit biasa, akar-akar pohon itu masuk ke dalam. Pastinya pohon itu juga dari dalam karena di dalam ada kandungan tanah. Tapi itu enggak, Mas. Sebesar apapun pohon yang di sana, itu akarnya itu mencekram batu. Jadi enggak tumbuh dari bawah batu. Perkiraannya, dan banyak gua-gua di situ. Saya masuk ke gua, memang itu batu semua, batu. Dan anehnya, ada salah satu gua yang buat saya penasaran. Saya ambil. Ketika masuk, Mas, itu sudah ada jalur.